just wish you knew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Sampean pasti menunggu tentang MotoGP ya. Nyuwun sewu Kang Mas, IWB minta maaf kalau mungkin sangat lama untuk mengupdate tentang Sepang Malaysia. Tes kemarin MotoGP ada beberapa kesibukan dan juga untuk meracik sebuah video dari MotoGP itu butuh effort ya. Makanya kita butuh waktu yang agak lama sehingga ya nyuwun sewu Kang Mas kalau memang telat. Tapi tenang Kang Mas, IWB sudah siapkan buat sampean Cak. IWB sudah siapkan video yang sangat detail dari Sepang Malaysia kemarin, dan fakta bahwa ternyata kita juga mendapatkan beberapa selentingan yang perlu kita share ke semuanya, di mana Marquez diduga acting, Cak. Ini menarik sekali, kita juga sangat penasaran apakah betul prediksi tersebut, dan juga Pedro Acosta diprediksi akan menjadi penantang ataupun pengganggu para seniornya karena ternyata baru beberapa kali nunggang MotoGP Machine dia sudah mampu merangsek dan menorehkan lap time, bahkan mengalahkan rekor Sepang di tahun 2023 kemarin. Kita akan bahas itu, Cak. Sebelumnya, WB haturkan selamat kepada David Brivio, Cak. Ternyata beberapa isu yang pernah kita angkat kemarin bahwa Brivio akan kembali ke MotoGP terbukti, sekali lagi terbukti. Namun ternyata tidak dengan Yamaha dan juga tidak dengan HRC karena dipastikan bahwa David Brivio lebih memilih untuk gabung dengan Trackhouse Racing dari Amerika, tim Aprilia Satelit. Ini mengejutkan sekali. Mungkin Brivio ingin tantangan yang lebih oke, tantangan yang membuat dia juga lebih leluasa. Karena suka nggak suka jika dia di Yamaha ataupun dia di HRC, kekuasaannya akan lebih terbatas dibandingkan dengan bersama tim satelit seperti Trackhouse Racing. Ini artinya Brivio akan bersama dengan Wilco. Ini sebuah line up dari kacamata pribadi ya. Tim prinsipal yang nggak main-main, maka tim satelit akan sangat berbahaya bagi tim factory-nya pula. Karena kita tahu bagaimana pengalaman dari Brivio yang sangat luar biasa. Nah itu teman-teman ya, jadi pembukaan buat semuanya, Brivio dipastikan gabung dengan Trackhouse Racing di musim ini. Kita lihat seperti apa sepak terjang sosok manajer mantan Suzuki tersebut. Itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua adalah dari sisi Marquez. Banyak sekali mengatakan atau juga membahas tentang Marquez yang, wah ternyata Marquez belepotan, Cak IWB. Kemarin aja hari pertama hampir crash dan juga malah mogok berkali-kali motornya. Ini juga menarik Kang Mas ya, karena WB sudah share ke sampean. Coba sampean buka-buka video WB sebelumnya bahwa Valencia beda dengan Sepang. Valencia secara histori Marquez selalu bagus di Valencia, tapi di Sepang dia tidak bagus. Namun, nah ini menarik Cak. Namun apakah betul bahwa Marquez betul-betul bakal suffering, akan sangat kesulitan dan tidak akan mampu berbuat banyak untuk menghadapi para top level rider dari Ducati? Ini bisa menjadi dua opini maksudnya ya. Marquez diprediksi acting. Ada beberapa informasi dari para jurnalis luar. Marquez ini sangat mencurigakan karena beberapa kali Marquez mengambil racing line yang berbeda. Racing line yang tidak biasanya. Racing line yang membuat dia agak lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, Marquez memang kesulitan. Karena kenapa? Konfirmasi dari Marquez, dia masih belum beradaptasi dengan Ducati di mana ergonomi ridingnya, posisi tangannya, posisi dari pahanya, full stepnya itu tidak nyaman bagi dia. Jadi dia masih setting dan diperparah dengan kondisi di mana technical problem dengan Ducati GP23, walaupun Marquez juga memberikan pujian kepada Ducati sebab ternyata gigi langsung cekatan datang ke Gresini Racing untuk membantu secara teknikal. Itu yang dikatakan oleh Marquez. Artinya ada perbedaan antara Ducati dan Honda, di mana walaupun satelit ya, kalau Honda kan agak cuek nih sama satelit Cak, tapi kalau Ducati sangat take care, peduli sekali. Itu yang dikatakan oleh Marquez. Nah, tapi itu adalah sebuah rahasia yang tentu saja kita akan bahas pada next video. Dan yang paling penting adalah kita tentu ingin tahu apa saja sih yang dibawa oleh tim Aprilia, KTM, Honda, kemudian Ducati. Tentu saja sudah siapkan presentasi video yang sangat panjang buat sampean semuanya. Siap-siap ya, kuotanya sampean beli sekarang karena ini akan panjang. Ini akan panjang hampir 1 jam mungkin, karena WB ingin membeberkan masing-masing dari tim, seperti apa motornya, seperti apa pengembangannya, dan sampai intip saja langsung detailnya berikut ini, Cak.
teman-teman semuanya, kita dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa karena kita disodori motor menjadi semakin gak karu-karuan, Cak. Memang, Cak, di awal kita berpikir apakah ini adalah sebuah alat ukur. Pro kontra terjadi karena ternyata Aprilia mempertontonkan sebuah aero rack yang cukup aneh. Bikin kita semuanya berpikir mau dibawa kemana ini MotoGP. Jadi mari kita bahas dari Aprilia dulu, di mana Miguel Oliveira sedang ngetes sebuah motor yang sudah dibekali dengan aero yang cukup aneh. Dan teman-teman jangan salah sangka, ini bukanlah aero permanen yang akan digunakan oleh tim Aprilia, karena Trackhouse ini memang salah satu tim satelit yang mendapatkan support penuh dari tim factory Aprilia, karena mereka membayar dengan sangat mahal, sehingga pengembangan pun akan seirama dengan tim factory. Dan terbukti Miguel Oliveira melakukan pengetesan atau memasang sebuah alat disebut sebagai kill probe. Jadi teman-teman mungkin ya sebutannya ini adalah alat pengukur, itu sebutannya paling gampang. Tapi bahasanya adalah kill probe yang biasa digunakan tim Formula One. Ini adalah sebuah alat ukur, Cak. Jadi alat ukur di mana semua yang ada di sini, Cak, ya. Jadi semua yang ada di bagian sini sensor. Sebenarnya ini seperti pitot tube yang pernah dipasang oleh tim-tim dari MotoGP termasuk Aprilia untuk mengukur density ataupun tekanan dan turbulensi udara ataupun angin, dan ini pun sama, Cak. Cuman bedanya ini lebih presisi, ini lebih akurat karena semuanya diracik ya, jadi semuanya gabung-gabungan ini semuanya adalah alat untuk mengukur, dan nantinya dari data ini akan dipetakan menjadi sebuah hasil dari aero. Dan sepertinya tim Aprilia sangat getol untuk mengembangkan desain aero yang lebih mumpuni dibandingkan dengan sekarang. Mereka menggunakan kill probe yang dites di Sepang, Malaysia. Ini dari foto belakang. Bagaimana sampean bisa intip kill probe ini, ada kabel di buritan ini, nempel kabel banyak sekali yang terkoneksi dengan database data logger yang nantinya akan diolah oleh tim dari aerodinamika. Alat ini diikat di bagian kiri kanan dari bodinya. Jadi bentuknya kayak raket tenis, Cak. Asli Kang Mas, kalau saya melihat memang ini, sebelum kita mencoba menggali lebih dalam, tercengang nih, ki model apa iki motor kok makin ora karu-karuan. Tapi ternyata setelah kita gali, ternyata ini adalah alat ukur yang sama juga digunakan oleh Formula One. Nah ini mirip, Cak, dengan ini ya. Jadi alat ukur yang disebut sebagai kill probe ini, kalau Formula One dia lebar sekali kiri kanan, dan ini memang untuk mengukur turbulensi angin, density angin yang kemudian nantinya akan berguna untuk mengembangkan aeronya yang lebih akurat. Jadi sesuai dengan arah angin seperti apa, jadi semuanya diracik sedemikian rupa dengan wind tunnel. Jadi memang semakin ribet, Cak. Asli MotoGP itu semakin lama semakin aneh, semakin kayak Formula One. Nah ini kalau dicopot seperti ini, Cak. Jadi kita lihat di sini ada kabel banyak sekali, dan nih kabel-kabel Kang Mas ya. Dan kabel-kabel ini terkoneksi dengan data logger yang nantinya akan diolah oleh dari tim Aprilia untuk mengembangkan aero yang lebih mumpuni. Sekali lagi, aero yang lebih mumpuni dan akurat berdasarkan arah angin, turbulensi angin, kemudian juga gerak angin pada saat high speed, low speed, pada saat menikung, semuanya akan diolah dari sensor ini, akan diolah dalam sebuah bentuk aerodinamika untuk memperbesar downforce. Sekali lagi, memperbesar downforce dan stability dari motor, termasuk traksi di bagian ban belakang. Ini yang kita tangkap dari penjabaran Aprilia, Cak. Nah ini ya, jadi tim dari Trackhouse yang memang sangat intens sekali. Mereka juga mencoba beberapa aero, termasuk juga bentuk untuk shape fairingnya, Cak. Yang kita lihat bagaimana bentuk dari RSGP 2024. Dan inilah yang disebut sebagai bed mobile, ya kan. Jadi bahasanya, Cak, buntutnya kayak buntut kendaraan Batman. Bagaimana Aprilia membuat semacam cekungan di dalam sini, ya, jadi semacam cekungan, kemudian di sini melebar, dan di area sini ada bolong-bolongan. Semuanya diracik dengan begitu aneh bagi mata kita, tapi tujuannya adalah memperbesar downforce, kemudian juga memberikan stability pada saat braking. Itu yang sedang dicari oleh tim Aprilia, karena mereka saat ini mengeluhkan durability bannya. Jadi mereka sangat kencang pada saat time attacking awal, tapi untuk durability long run itu masih menjadi PR, sehingga mereka berusaha memperbaiki dari sisi elektronik termasuk juga aero, bagaimana membuat ban awet. Kita lihat dari gambar lainnya, Cak. Nah ini dari samping Kang Mas ya. Jadi kalau dari samping ini kita lihat bagaimana bentuk shape untuk buritan dari RSGP, yang mana bentuknya tumpul, Cak. Jadi bentuknya itu ala tumpul seperti ini, dan ini ada terowongan. Semuanya ada fungsinya, Cak. Diracik oleh Aprilia dengan tujuan untuk aero dan stability sebanyak-banyaknya, sehingga motor bisa stabil,
motor bisa mendapatkan traksi yang banyak tapi tidak mengorbankan konsumsi dari ban. Itu tujuan dari Aprilia. Udahlah Cak, IWP nggak akan jabarin yang panjang lebar, yang jelas sama bisa nangkep bentuk dari motor yang semakin rupa-rupa bahasanya Cak. Di luar dari bentuk belakang, Aprilia juga merevisi di bagian aero bagian depannya. Jadi di bagian fairing tabengnya atau bagian area untuk wingletnya Cak, bahkan sidepod di sini juga sudah berbeda, ground effect-nya juga berbeda. Ada revisi di bagian sini Kang Mas ya, di bagian wingletnya, kemudian juga di bagian area center untuk ramnya di atas saya ini dan juga di bagian fairing kiri kanannya. Semuanya berubah jika kita bandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu juga di bagian visornya agak pendek Cak. Yang menarik Cak, secara paralel ternyata Aprilia juga jajal aero yang berbeda. Jadi jangan salah Cak, walaupun Trackhouse dan juga Aprilia Racing mereka memiliki misi yang sama, namun jika kita lihat ternyata dari pihak Trackhouse pun juga mencoba bentuk aero belakang yang lebih standar dibandingkan dengan sebelumnya. Namun mereka juga mengkomparasi apakah dengan desain yang seperti ini ya, standar ini lebih baik dibandingkan dengan yang model Batmobile. Ini adalah motor dari Miguel Oliveira, di mana bisa kita konfirmasi secara paralel Trackhouse juga jajal bentuk Batmobile. Artinya pengembangan untuk tim factory juga di-share langsung oleh Aprilia kepada Trackhouse Racing yang secara agreement memang mereka mendapatkan hak untuk menerima motor terbaru RSGP 2024. Kita lihat ya bentuk dari buritannya yang mana ternyata beda dibandingkan dengan yang dites oleh Fernandez, dan kita lihat seperti ini. Bagaimana dari wingletnya? Wingletnya pun memang sama Cak dibandingkan dengan tim dari factory. Sementara di bagian area sini, nah ini yang sangat menarik karena di area sini ternyata Aprilia Trackhouse juga sedikit berbeda untuk pendekatannya dibandingkan dengan tim dari factory. Kita lihat gambarnya Cak. Ini adalah motor sama-sama Aprilia RSGP 2024. Tapi sebenarnya jika sampean pelototi dengan detail ada perbedaan alias serupa tapi tak sama. Yang pertama adalah di bagian area sini Cak, sidepod di bagian di atas dari ground effects, di sini kan tidak ada pemisah sama sekali, tapi untuk tim factory mereka menggunakan pemisah di sini. Jadi ada separator, ada pemisah ya, termasuk juga Vinyales yang juga memiliki pemisah di area sini. Jadi ini adalah salah satu, Vinyales lagi, Alex Spargaro Cak. Jadi ini adalah Vinyales dan ini adalah Alex Spargaro, dan keduanya menggunakan setpot yang sama kecuali Miguel Oliveira. Di sini tidak ada. Jadi itu yang menjadi pembeda ya, walaupun sekilas detailnya agak berbeda. Nah teman-teman, bagaimana respon dari para pembalap Aprilia? Ternyata konfirmasi dari Vinyales yang kita dapatkan, Maverick masih kurang menyukai bentuk atau segala aero yang diberikan oleh Aprilia untuk RSGP 24. Menurutnya, dengan aero yang luar biasa banyak ini, ternyata motor menjadi sangat demanding. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan dari Maverick Viñales, motor jadi kurang lincah, susah untuk dibelokkan atau untuk bermanuver. Itulah yang saat ini menjadi masukan dari tim Aprilia. Lihat bentuknya Cak ya, benar-benar ini ternyata memang ini sama ya dengan Yamaha, di mana di belakang sini ada semacam penampang ya untuk menahan panas dari disc brake agar tidak mengalir ke bagian cast wheel-nya. Jadi hawanya biar nggak mengalir ke bagian cast wheel-nya. Teman-teman, ini adalah generasi yang dites oleh Aprilia di Sepang kemarin, dan kita lihat bagaimana bentuk motor sekarang yang nggak karu-karuan Cak. Lihat nih, tempelan-tempelan aero yang memang betul-betul membuat kita pun pangling, seperti bukan motor yang kita tahu. Karena motor sekarang memang betul-betul adu aerodinamika. Itu yang kita bisa simpulkan. Sekarang kita intip yuk untuk tim lainnya Cak. Nah, untuk pembuka Cak, dari tim HRC, sampean pasti bertanya, iki sopo Cak IWP? Kang Mas, ini adalah Alex dari Kalex. Jadi teman-teman biar tahu ya, ternyata tim HRC diam-diam memperkerjakan Alex dari Kalex Racing yang saat ini akhirnya bergabung dengan Honda. Ini suatu fakta yang mengejutkan ya, ternyata Honda justru ya bukannya mempergunakan atau menggunakan jasa dari Kalex, namun justru dari orangnya langsung ditarik oleh HRC ke tim mereka. Jadi Alex ini dipercaya akan mengembangkan swing arm termasuk juga sasis dari Honda, tapi statusnya tentu in-house Honda, bukan lagi Kalex. Ini adalah Alex dari Kalex yang dikonfirmasi akan bergabung dengan Honda dan sudah bekerja kemarin di Sepang, Malaysia, dan akan membantu Honda selama 1 tahun penuh untuk musim ini. Jadi teman-teman, inilah Alex dari Kalex yang
bergabung dengan HRC. Pada saat kemarin Cak, ternyata Honda juga mencoba beberapa opsi untuk aero. Teman-teman semuanya, Luca Marini dan juga Joan Mir mencoba jajal bentuk aero belakang seperti ini yang sudah kita share kemarin, bentuk naga seperti ini Cak. Jadi buntut naga dengan bilah yang ditarik ke belakang dan ada 4 termasuk juga 5 di bagian belakang sini. Jadi Luca jajal beberapa opsi aero yang bisa kita lihat tempelan-tempelan seperti ini, lihat nih. Jadi saat ini Honda juga mengikuti tim dari Eropa, mau nggak mau mereka juga harus bekerja keras untuk aero dan sekarang mereka sudah bekerja di sana. Lihat saja nih tempelan-tempelan seperti apa dari bentuk RC213V yang kita kenal pun sudah berubah total. Di sini ada tangki yang lebih besar informasinya karena memang disesuaikan dengan postur dari Luca Marini. Jadi Cak, untuk di Sepang kemarin seperti mirip simulasi sebenarnya. Simulasi supaya mereka bisa meracik motor yang sesuai dengan keinginan Luca yang jangkung dan tingginya mencapai 185 cm. Jadi dari bentuk untuk shape tangkinya pun berbeda dibandingkan dengan Joan Mir. Dan kita juga kemarin menemukan Cak, ternyata Luca juga jajal ya bentuk aero belakang tanpa ada sirip sama sekali. Jadi dari sini mereka mengkomparasi, Luca memberikan masukan kepada tim HRC seperti apa yang enak buat Luca. Jadi memang belum ada konfirmasi apakah Honda akan memilih bentuk yang biasa atau bentuk Aero Stegosaurus seperti itu. Selain yang polosan tadi, ternyata Honda juga jajal. Jadi Luca Marini dan juga Joan Mir disodori bentuk belakang aero yang ada seperti, lihat nih, sayap dari Formula One Cak. Jadi sayap Formula One kebalik ini juga dijajal. Artinya pada saat pengetesan kemarin di Sepang Malaysia, tim dari HRC jajal yang polosan, buritanya Cak, sama sekali polosan ya, hanya ada kisi-kisi di sini tapi tanpa ada aero. Yang kedua adalah dengan aero belakang saja seperti ini, dan yang ketiga adalah bentuk aero dengan bilah berempat tadi ya. Jadi bilah 4 digabungkan dengan bentuk dari belakangnya bilah seperti ini. Jadi ada 3 opsi untuk belakangnya yang nanti dikomparasikan dan disimpulkan mana yang akan dipakai oleh tim dari HRC pada saat race Qatar nanti. Jadi teman-teman bisa lihat di gambar ini bagaimana Luca Marini jajal beberapa opsi, dan jika kita lihat memang ground effects tetap dipergunakan oleh Honda di sini dipertahankan. Lalu bentuk dari sayapnya dipastikan fix akan berbeda dibandingkan dengan tahun kemarin, termasuk juga bentuk dari depannya. Lalu kita lihat juga di bagian fender juga berubah. Bagian buritanya ini kita sudah share ke sampean. Buritanya juga ada opsi hanya 1 aero atau dengan bilah semuanya, jadi 5 aero ataupun polosan sama sekali. Joan Mir menggunakan pendekatan yang sama di mana dia mencoba beberapa opsi untuk aeronya Cak. Dan kita lihat di sini ground effect yang sudah menonjol yang sudah pernah kita bahas, dan juga ada sayap di bagian bagian suspensinya. Jadi ada sayap di bagian sini Cak, mirip dengan Ducati. Lalu di bagian sini juga rem R-nya pun berbeda-beda bentuknya. Makanya kalau sampean lihat di sini ada kayak tempelan yang memang nantinya bisa dicopot ataupun ditempel lagi. Sementara belakangnya Joan Mir juga intens mencoba bentuk dengan bilah ada 4 yang sudah WB share tadi dan juga 1 aero di belakang. Luca Marini juga jajal sayap yang sama dengan Joan Mir. Jadi memang ada 3 opsi sayap belakang ya, maksudnya aero belakang yang sudah WB share tadi. Dan sejauh ini konfirmasi kita dapatkan dari Luca Marini, memang DNA Honda itu beda dibandingkan dengan Ducati. Jadi harapannya nantinya motor Honda tidak akan sama dengan Ducati, justru akan tetap dipertahankan dengan DNA yang sudah dimiliki oleh Honda. Jadi tidak membuat motor Honda seperti Ducati, tapi justru Luca Marini menekankan kelebihan Honda akan coba diekspos atau akan coba dioptimalkan karena memang motor ini memiliki kelebihan. Tentu saja tetap ada plus dan minus, di mana informasi yang kita dapatkan Honda memiliki kekuatan yang lebih stabil bagian depannya, tapi dia lemah di bagian traksi belakang. Jadi kalau Ducati kan sangat kuat Cak bagian belakangnya, tapi Honda sangat kuat di bagian depan. Artinya pada saat braking Honda sebenarnya sangat baik, tapi kelemahan Honda adalah pada saat keluar tikungan, dan saat ini masih menjadi PR dari tim Honda. Nah, ini adalah pengetesan dilakukan oleh Luca Marini di mana dia tidak menggunakan bilah di bagian belakang. Jadi memang intinya semuanya Cak, semuanya dari tim khususnya sangat fokus pada aero. Dan untuk Honda, mereka bekerja pada elektronik saat ini. Horsepower sudah sangat besar, konfirmasinya top speed Honda sangat tinggi dan mampu jabani Ducati. Tapi mereka sangat fokus pada bagaimana motor bisa keluar tikungan dengan baik, traksinya melimpah, jadi out of the corner bahasanya Cak. Itu menjadi kelemahan Honda yang saat ini menjadi fokus dari Luca Marini untuk pengembangan di masa depan. Yes, ini dari dekat Cak ya, jadi beberapa gambar aero yang bisa kita perhatikan.
aero downforce duct-nya yang lebar sekali, dan dikonfirmasi sayap di bagian suspensinya juga tetap dipasang. Lalu di bagian area sini masih sama dan semuanya memang serba karbon, Kang Mas. Ini gambar yang lain bagaimana Joan Mir sedang ngetes motor Honda RC dengan sayap yang full di bagian belakang. Nah, ya kan? Jadi saya bisa komparasikan bahwa tim dari HRC memang fokus di aero belakang, yang tadi sudah ada full bagian belakangnya, ada sayap-sayap bilah begitu. Sementara untuk yang saat ini di gambar yang kedua ini, ternyata kita nggak menemukan adanya sayap atau bilah di bagian belakang. Jadi aeronya memang pasang copot ya. Makanya ini kita tuh disodori oleh pertarungan aero nih jadinya lama-lama. Bukan lagi pertarungan motor nih, jadi lebih ke aero. Itu yang menjadi fokus kita. Sekarang kita intip untuk tim lainnya, Cak. Mari kita intip tim Yamaha. Nah, untuk tim Yamaha, Cak, ini menarik sekali, Cak. Karena dari konfirmasi yang kita dapatkan, ternyata Yamaha memang tidak banyak merombak dari desain awal. Jadi mereka hanya melakukan sentuhan sedikit di bagian aero yang lebih minimalis dibandingkan dengan tim lainnya. Dan itu pun juga diakui oleh Alex Rins yang menyatakan bahwa saat ini Yamaha masih lemah di bagian belakangnya. Jadi teman-teman berbeda ya dibandingkan dengan Fabio, di mana Rins mengeluh pada sisi braking. Maksudnya gini, Cak. Jadi konfirmasi yang kita dapatkan ternyata pada saat pengereman Alex Rins mengeluh bahwa untuk motor dari Yamaha ini sangat gampang ngangkat ban belakangnya, Cak. Dia nggak bisa ngerem terlalu dekat, dia harus mengerem agak jauh karena jika dia terlalu dekat maka ban belakangnya sangat gampang ngangkat. Itu yang menjadi problem sehingga dia tidak bisa hard braking, dia tidak bisa lead brake. Itu konfirmasi kita dapatkan dari Alex Rins. Yamaha intens sekali, sepertinya memang Yamaha tidak akan melepas bentuk aero belakang ini. Jadi Yamaha M1 nanti menggunakan bentuk aero seperti Dinklage Pawon ini, Kang Mas. Bedanya di bagian belakang sini ada kayak semacam menanjak ya. Jadi bagian ujung sini menanjak. Saya bisa bayangkan dengan adanya simulasi bentuk aero seperti ini, artinya nanti motor bakal mendapatkan traksi yang sangat besar pada saat high speed. Jadi dari sini kan angin nih, ya toh. Dari sini kemudian angin akan dilempar ke atas. Nah, secara otomatis maka bisa kita bayangkan akan ada tekanan yang sangat kuat di bagian ban belakang sehingga stability dari motor bakal meningkat. Tapi ini juga masih menjadi PR dari Yamaha karena konfirmasi yang kita dapatkan dari Fabio Quartararo, Yamaha ternyata suffering dari sisi untuk traksi ban belakang keluar tikungan. Ini sama dengan Honda, Cak. Nah, ini bagian belakangnya, Kang Mas ya. Jadi untuk bagian belakang, IWP sudah berikan konfirmasi kesampaian bahwa Yamaha bekerja pada mass damper bagian belakangnya, dan ini juga diteruskan oleh mereka, tapi mereka juga fokus pada aero Dinklage Pawon seperti ini, Cak. Nah, gitu Kang Mas ya. Tapi IWP suka sih. Maksudnya gini, Yamaha ini paling proper, bentuknya nggak terlalu aneh-aneh nih. Kita lihat gambar lainnya. Area dashboard dari motor Fabio Quartararo. Wih, ternyata ada ungu-ungunya, Cak, di sini, Cak. Boleh juga nih ya. MotoGP paling keren ini. Dikasih ungu-ungu ya di bagian triple clamp-nya ya. Di bagian sini untuk bagian pengikat dari bautnya. Dan sini tombol-tombol yang kita kenal sebagai MotoGP prototype bike. Ya, kita nggak akan bahas itu ya, kita pernah bahas, jadi biar kita cepetan aja. Nah, ini di bagian belakangnya, Kang Mas. Nah, teman-teman, untuk Yamaha, sekali lagi GWP tidak mendapatkan banyak gambar, dan juga kita bisa menemukan fakta bahwa tim Yamaha ternyata nggak banyak perombak dari sisi aerodinamika. Mereka cukup minimalis ya aerodinamikanya dibandingkan dengan tim lainnya. Sepertinya memang salah satu keunggulan dari Yamaha ini adalah cornering speed-nya. Tapi salah satu kelemahan Yamaha adalah inline engine-nya. Jadi jika mendapatkan banyak aero dikonfirmasi oleh Fabio, top speed-nya bakal turun. Dan dengan menggunakan model aero minimalis, ternyata horsepower-nya tuh terasa banget. Jadi untuk top speed ternyata cukup tinggi. Kita akan bedah nanti datanya untuk Yamaha ini. Jadi kita lihat bahwa Yamaha tetap mempertahankan bentuk aero yang minimalis. Dan ini menjadi salah satu fokus dari Fabio sebab time attacking Yamaha masih lemah. Dan kata dari Fabio, jika ingin Yamaha merangsek di depan, maka mereka harus mendapatkan time attacking yang bagus sehingga kualifikasi bisa di depan, karena jika di belakang maka semuanya sudah selesai. Game over, itu kata Fabio. Kang Mas, kita lihat di sini bahwa Yamaha hanya bergerak di bagian area sini, bekerja di bagian, lihat nih, samping dari fairingnya yang cukup minimalis atau dekat di bagian visornya, dan ternyata ada tambalan-tambalan. Ini artinya area sini sangat siap untuk dibongkar pasang. Itu yang kita pastikan, Cak. Nah, seperti ini. Jadi Yamaha bekerja di bagian area sini seperti ini, dan kita lihat di bagian sini juga sama ya.
Jadi memang beberapa kali mereka bongkar pasang, tapi kalau kita lihat secara fisik tidak banyak perubahan ya dari sisi aeronya. Kecuali di bagian dinglek pawon belakang doang nih, Cak. Nah, ini gambar yang kita dapatkan Alex Rins. Dan sekali lagi, memang konfirmasi Alex Rins adalah dia masih problem dengan brakingnya, di mana dia tidak mendapatkan feeling braking pada saat menggunakan M1. Jika terlalu dekat dari tikungan dia mengerem keras, maka bagian ban belakangnya gampang sekali ngangkat ke atas. Jadi ban seperti terangkat ke udara. Jadi seperti ini gambarnya yang jelasnya ya. Yamaha bekerja di bagian area bawah sini ya, side pod, dan juga bagian area samping dari fairing. Cukup minimalis, sekali lagi lebih proper lah, lebih motor lah dibandingkan dengan lainnya yang seperti robot-robotan, seperti ikan sapu-sapu. Kalau Yamaha masih kelihatan motor lah ya. Jadi semoga saja nggak banyak pergerakan yang aneh-aneh, karena IWB juga nggak suka motor bentuk aero nggak jelas begitu, Cak. Ternyata juga beberapa kali Fabio mencoba untuk mencopot atau melepas dinglek pawonnya, Cak. Jadi aero belakangnya polosan. Nah, ini kan ada dipasang nih, Cak. Sementara di bagian sini sudah nggak dipasang. Jadi pembalap Yamaha mengkomparasikan mana yang terbaik feelingnya, dan sejauh ini memang belum ada konfirmasi apa yang akan dipilih oleh mereka, tapi Fabio masih cukup gelisah, Cak, karena konfirmasi kita dapatkan ternyata feeling motor pada saat keluar tikungan masih belum mendapatkan traksi yang mumpuni. Fabio berharap timnya bisa melakukan gebrakan-gebrakan untuk ke Qatar tes nanti, tapi yang jelas saat ini Fabio puas dengan horsepower atau mesin top speed ya, khususnya top speed dari M1, tapi dia cukup kecewa dengan paket keseluruhan karena tidak improve yang signifikan. Sebenarnya dia improve ya, tapi tim lainnya juga improve. Makanya secara ranking untuk posisi gridnya dia tidak mampu masuk top 5. Jadi selalu terlempar dari sana, Cak. Itu yang saat ini menjadi fokus dari tim Yamaha. Nah, sekarang mari kita intip Marc Marquez. Ini yang pasti sampean tunggu, Kang Mas. Jadi, Cak, Marquez ini memang apes, Cak ya. Jadi di hari pertama IWB juga cukup terkejut ya. Di hari pertama ini ternyata Marquez kesulitan dengan motornya karena motornya ternyata problem. GP23 bermasalah. Dia sampai lihat nih, jadi sampai didorong oleh tim Marshall, motornya mogok, dan beberapa informasi menyatakan bahwa Marquez ternyata bermasalah dengan motornya. Jadi ada technical issue, dan beberapa informasi menyatakan sepertinya Marquez juga bermasalah dengan gearnya. Nah ini teman-teman ya, jadi ada momen di mana Marquez nyaris crash, tapi sebenarnya konfirmasi dari Marquez itu tidak crash. Nah gini, Cak. Kalau kita ngomongin Marquez, sebenarnya Marquez ini memang tidak banyak jajal komponen. Karena sebagai tim satelit mereka juga harus terima dengan apa yang ada. Pengembangan itu langsung dilakukan oleh tim factory. Jadi GP24, tapi GP23 tidak ada komponen apapun yang dites oleh mereka. Termasuk juga ternyata Marquez juga tidak menggunakan bentuk sayap di bagian suspensinya. Seperti Jorge Martin di GP23. Jadi Marquez polosan. Dan konfirmasi kita dapatkan, Cak, Marquez ini ternyata bermasalah dengan beberapa poin. Nah ini ada semacam perbincangan antara Marquez dengan Alex Marquez. Dan bisa kita dapatkan konfirmasi bahwa ternyata Marquez di hari pertama banyak sekali masalah, di mana secara ergonomi ridingnya itu belum cocok. Jadi Marquez memberikan penekanan bahwa dia bermasalah dengan posisi footstepnya. Dia bermasalah dengan feelingnya. Karena ternyata Valencia dan Sepang sangat berbeda, layoutnya berbeda. Dan yang menjadi masalah dari Marquez adalah ternyata Marc mengakui bahwa sejauh ini dia menggunakan racing line dari Honda dan gaya berkendara atau gaya membalap dengan Honda, dan ini tidak berhasil dengan Ducati. Pecco Bagnaia yang menjadi pembalap terkencang, Pecco menunjukkan bahwa dia masih menjadi pembalap yang luar biasa, dan ini adalah Enea Bastianini. Pramac Ducati juga menjadi fokus kita, Cak, karena ternyata Jorge Martin tidak nyaman dengan fairing yang baru. Jadi dia juga sempat pusing ya, konfirmasi dari Martin karena feelingnya nggak bagus untuk fairing yang baru. Tapi konfirmasi dari Enea dan juga Pecco, mereka menyatakan puas dengan fairing baru. Makanya Martin mengkonfirmasi bentuk fairing baru ini dia merasa kelincahan berkurang, tapi untuk downforce-nya jauh lebih besar, lebih nyaman, lebih enak, lebih stabil motornya. Tapi untuk manuver atau berpindah posisi motor terasa sangat effort. Itu yang dikonfirmasi oleh Martin di hari kedua. Namun di hari ketiga, Martin memberikan penekanan bahwa ternyata dia salah ya. Setelah melakukan setup dan juga setting-settingan, GP24 lebih baik dibandingkan dengan GP23. Dia cukup puas dan sangat puas bahkan dengan motor GP24 terbaru, walaupun ada beberapa poin yang perlu diimprove lagi. Dan teman-teman, Enea Bastianini ini kemarin juga ngetes beberapa desain dari aero terbaru Ducati
yang mana kita lihat nih. Jadi dilihat kita bagian bawah sini banyak sekali tempelan-tempelan dan ada downwash duct, termasuk juga tunnel ataupun terowongan yang dibuat sedemikian rupa untuk membuat Ducati semakin stabil. Dan ini juga ada sayap di bagian belakang, semuanya dibuat sedemikian rupa dan rumit sekali Cak, intinya rumit sekali. Pokoknya kalau kita lihat bentuk dari motor sekarang sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Bahkan di bagian rem R-nya juga ada kawat di sini. Tapi prediksi kita ini bukanlah dipasang permanen. Ini juga seperti sensor, turbulensi udara, aliran udara, sehingga nantinya dari tim engineering atau teknisinya bisa mengembangkan seperti apa sih yang diharapkan atau seperti apa sih pengembangan selanjutnya untuk bentuk dari rem R ini. Ini memang rumit sekali Cak. Oh ya teman-teman, kemarin juga banyak yang nanya ke IWP, Cak IWP kalau di grip gas kenapa sih ada kawat-kawat di MotoGP atau motor-motor racing? Jadi Cak, karena kan sampai tahu bahwa MotoGP ataupun balapan racing semuanya itu selalu para pembalap menggantung dengan sangat kuat dan mereka memegang grip dengan sangat kuat. Jadi kalau hanya mengandalkan karet biasa maka dipastikan bakal lower ataupun ketarik Cak. Makanya ada kawat-kawat untuk memperkuat dari karet sendiri. Jadi nggak gampang copot, nggak gampang geser. Itulah kenapa kalau sama lihat motor MotoGP ataupun motor racing rata-rata dikasih kawat tambahan di bagian gripnya. Jadi gitu ya Kang Mas ya. Nah yang paling signifikan adalah tim dari KTM dan Gas-Gas. Teman-teman, tim dari KTM dan Gas-Gas ini gila ya. Jadi KTM ini memang kencang sekali dan KTM ternyata kemarin sangat intens sekali mengembangkan downwash duct yang unik sekali Cak. Jadi downwash duct tersebut bentuknya seperti ini. Ada semacam kayak sayap di bagian atas ini yang dibentuk sedemikian rupa. Semakin melebar ke bagian belakang. Kemudian di bagian sini ada cekungan saluran ya di dalam sini. Diprediksi bisa membuat motor semakin stabil. Gas-Gas pun menggunakan fender yang sama dengan yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi secara intens mereka menggunakan bentuk fender yang ada lubangnya di bagian depan. Bagian ground effect-nya juga ada bentuk sayap yang berbeda dan ternyata juga ada, nah sini Cak. Jadi kalau kita lihat ada naca duct yang ditaruh di bagian sini. Jadi ini bentuk yang kita bahas tadi, di mana di sini ada tunnel ya, ada semacam kayak terowongan atau saluran angin. Kemudian juga ada saluran angin lagi diarahkan ke bagian sini. Ini untuk mendapatkan downforce sebanyak-banyaknya. Sangat intens sekali dari tim KTM dan termasuk juga ada sayap di bagian suspensi sini. Dan inilah yang berbeda, di mana jika dibandingkan dengan motor yang pertama, maka ternyata KTM juga menjajal bentuk ground effect yang lebih bolong. Nah, pastinya Cak, kalau tadi kan ada rapet ya, kemudian melebar di bagian belakang sini, maka ground effect untuk second bike atau motor kedua ini ada lubang-lubang di area sini. Sekali lagi semuanya memang masih under test, jadi teman-teman jangan berpatokan dulu. Dari sana nanti para tim, ya khususnya KTM akan mengumpulkan mana yang memberikan efek paling baik, paling bagus, the best-nya yang mana, maka mereka akan memilih di sana, karena akan dikembangkan terus ini Cak. Nah dari samping ya, bentuknya berbeda dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi kan benar-benar rapat, yang ini bolong-bolong Cak, bentuknya seperti ini. Wah benar-benar ini kok jadi nggak karu-karuan ya bentuk dari MotoGP Cak. Mau mendasnya Kang Mas. Dan ternyata, nah ini Kang Mas, sama dengan Aprilia, KTM pun juga menggunakan, ya ini opo meneh nih, sensor Cak. Sama ya bentuknya tapi lebih proper lah bentuknya, nggak gila nih Kang Mas. Kalau tadi kan gila nih bentuknya dari Aprilia. Tapi untuk KTM dia menggunakan semacam kayak, ya lebih proper ngeliatinnya tuh kayak apa ya, kayak teralis gitu. Tapi ini adalah sensor untuk mengukur density dari anginnya, termasuk juga turbulensi dan semuanya ada di sini pokoknya Cak. Ini adalah untuk mengukur, sekali lagi mengukur ya. Bukan dipasang tapi mengukur dan nantinya dari sini akan diolah dalam bentuk aero pada finalnya nanti. Dan yang paling luar biasa tentu saja adalah Sprint Race Simulation, di mana ternyata kita bisa lihat bahwa Pedro Acosta menunjukkan dia menjadi pembalap yang patut diwaspadai Kang Mas. Bayangin aja Cak. Pedro Acosta dalam simulasi sprint race sudah mampu menorehkan waktu 1 menit 58.279 detik. Di saat best race lap Alex Marquez di tahun 2023 adalah 1 menit 58.979 detik. Ini artinya kecepatan dari Pedro Acosta sudah mengungguli Alex Marquez menggunakan motor gas-gas. Ini gila Cak, asli ini gila Cak. Nah ini adalah hasil final pada latihan yang terakhir ya di Sepang kemarin. Ibu sudah siapkan bersama semuanya dan ternyata sekali lagi Pecco Bagnaia unbeatable, tak terkalahkan untuk lap time pada saat pengetesan kemarin, di mana Pecco Bagnaia menjebol atau bahkan menorehkan histori menjadi
pembalap terkencang dengan lap time yang tak pernah ada dilakukan di Sepang Malaysia. Jadi ini adalah lap time terbaik sepanjang masa yang sekarang diukir adalah 1 menit 56,682 detik. Ini gila, Cak. Karena di masa lalu, para pembalap hanya mampu berada di angka 1 menit 57 sekian detik. Ini artinya memang ada improvisasi yang sangat pesat untuk motor MotoGP. Kemudian Jorge Martin kedua, Cak. Kemudian Enea Bastianini, Ducati semua. Alex Marquez keempat dan 5 Alex Espargaro. Dan ternyata Marc Marquez menjadi pembalap yang mampu nangkring di posisi ke-6. Melihat bagaimana dia sepertinya kesulitan. Tapi, Cak, diam-diam ada selentingan loh. Bahwa Marc Marquez katanya acting, Cak. Kita akan bahas setelah ini, Cak. Nah, ke-7 Brad Binder dan Fabio Di Antonio ke-8. Kemudian untuk ke-9-nya Pedro Acosta. Lalu Joan Mir ke-10. Fabio Quartararo ke-11. Lalu 12 Maverick Viñales. Ke-15 Johan Zarco 16. 17 Marco Bezzecchi. 18 Miguel Oliveira. 19 Luca Marini. 22 Savadori dan 23 Pero. Nah, ini yang patut kita intip, Cak, ya. Ternyata Joan Mir cukup baik, bahkan sangat baik ya kita lihat. Ternyata ada improvisasi yang cukup signifikan dari Joan Mir. Menggunakan mesin Honda bisa mampu menorehkan waktu 1 menit 57,374 detik. Dan memang konfirmasi kita dapatkan Honda meningkat sangat baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meningkat 0,7 detik walaupun pada akhirnya harus tetap kalah ya karena memang tim lainnya juga improve. Memang kalau kita lihat untuk top speednya Binder menjadi pembalap terkencang dengan KTM-nya dengan 338,5 ini di hari ketiga. Kemudian Pecco 337,5 ya top speednya. Marco Bezzecchi, Johan Zarco, udahlah ini semuanya Ducati dan ternyata Honda sudah sangat kencang ya. Honda dengan Zarco mampu menorehkan top speed 336,4 km per jam. KTM, Aprilia, Ducati, Honda lagi dengan Luca Marini dan baru Fabio dengan 335,4 km per jam. Baru kemudian Bastianini, Nakagami Honda lagi, Alex Espargaro, KTM dan sebagainya. Nah, tapi Kang Mas jangan terkecoh dengan ini karena pada saat kita lihat di data sebelumnya Fabio menjadi pembalap terkencang dengan 338,5. Jadi sepertinya memang ada upaya dari Yamaha ya untuk mengurangi powernya. Sebab konfirmasi kita dapatkan dari Fabio dengan horsepower dan top speed yang sangat tinggi, dia merasakan getaran dari motor Yamaha sehingga dia kurang pede. Jadi konfirmasi demikian. Jadi makanya sepertinya dari pihak Yamaha mencoba untuk mengurangi lagi horsepowernya bisa saja demikian sehingga pada hari terakhir D3 ya. Jadi yang D2 ini praktis nih. D3 praktis tadi ternyata Fabio di angka 335, km per jam, padahal di hari kedua adalah 338,5 km per jam. Artinya horsepower dari Yamaha gila, parah ini kencang sekali ya. Itu, Cak, sekilas informasi buat sampean pada tes Sepang kemarin. Nah, Kang Mas, piye? Wis padang jinglang ya, terang benderang. Ya, bisa kita simpulkan bahwa Pecco Bagnaia masih unbeatable soal lap time. Soal kecepatan masih unbeatable. Tapi tentu saja semuanya masih simulasi. Semuanya belum kita bisa pastikan sebelum kita lihat race-nya nanti. Dan kita juga curiga, Cak, karena pada saat simulasi race sprint kemarin, Marquez adalah salah satu pembalap yang cukup menonjol. Karena jika kita lihat simulasinya, ternyata Marquez memang di awal cukup lambat ya, tidak kencang. Tapi ya, jadi bermain di angka 1 menit 59 detik ya. Tapi ternyata di saat Alex Marquez yang lama-lama melambat, tapi justru Marquez menjadi lebih kencang. Jadi di saat Alex Marquez sudah mulai mengendor di lap ke-10 dengan 1 menit 59, justru Marquez kebalik nih. Di akhir-akhir lap dia mampu menorehkan waktu di angka 1 menit 58. Artinya apa? Marquez sedang mencoba untuk mengukur, Cak, bagaimana manajemen ban dan karakter dari Ducati. Dan ini adalah salah satu yang patut kita waspadai. Sebab Marquez sepertinya fokus tidak pada time attacking, tapi dia fokus kepada long race. Dan ini yang akan menarik untuk kita bahas di lain waktu. Kita ingin tahu seperti apa sih yang dikatakan oleh masing-masing pembalap. Bagaimana kata Marquez, bagaimana kata Fabio Quartararo, Alex Rins, kemudian juga Aprilia. Kita akan bahas dalam video terpisah karena biar nggak panjang. Dan yang jelas, Cak, setelah ini akan ada tes di Qatar. Dan tentu kita ingin melihat seperti apa perkembangannya. Dan apakah di Qatar nanti sudah final untuk bentuk dari aeronya. Karena kita lihat di Sepang Malaysia ini kan banyak sekali aero yang dites oleh tim dan para pembalap. Dan mereka seharusnya akan memilih kira-kira mana yang akan dipakai oleh mereka pada saat race yang truly ya. Jadi benar-benar race nanti mereka akan memilih. Dan kita lihat seperti apa di Qatar nanti. Oke, Cak, jadi gitu aja, Cak, update kebenaran tentang Sepang Test ya.
Semoga mencerahkan semuanya penasaran dan tunggu video IWP tentang pernyataan lengkap para tim yang kita akan analisa apakah betul Marquez memang acting. Itu aja Cak, update kebenaran. Dan kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.